Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman sebagai kabar sukacita yang menyatakan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman tersingkap dan kami dapat memahami serta melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan terbaca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita, kita masih berada di dalam Minggu Paskah Kebangkitan Kristus. Kita baru saja merayakan kebangkitan Kristus, di mana ia boleh menang atas kuasa maut, dan kebangkitannya menyatakan kepada dunia bahwa ia adalah Allah yang hidup. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, patutlah kita berbahagia sebab kita memiliki Allah yang hidup. Kita juga dikatakan berbahagia sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya, maka kita pun dikatakan berbahagia. Dan kita yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang berbahagia karena memiliki Allah yang hidup, dan yang kedua karena kita percaya akan kuasa kebangkitannya sekalipun kita tidak melihat, hanya mendengar ataupun membaca dari kitab suci, tetapi itu menumbuhkan iman percaya kita akan segala kuasa Allah bagi dunia ini melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Pemirsa channel Klavo Sukacita, bacaan kita di hari ini mengkisahkan tentang perempuan-perempuan Maria dan Maria yang lain yang bergegas ke kubur Yesus untuk datang ke sana dan merempahi tubuhnya. Sebab itu menjadi sebuah kebiasaan. Ketika seseorang meninggal, maka tubuhnya harus dirempahi supaya tetap awet. Tetapi waktu mereka sampai di sana, justru mereka melihat malaikat Allah mengguling batu, dan lalu kemudian menyampaikan kepada mereka, "Siapa yang kamu cari? Kalau itu Yesus, dia sudah bangkit." Karena itu dikatakan pada ayatnya yang ke-6, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Lalu kemudian malaikat itu bilang, "Mari, lihatlah tempat ia berbaring," untuk semakin meyakinkan perempuan-perempuan ini bahwa benar Yesus sudah bangkit. Dengan demikian, ketika mereka hanya mendengar saja dari malaikat bahwa Yesus bangkit, tentu mereka akan bilang, "Ah, tidak mungkin." Tetapi malaikat langsung menunjukkan tempat di mana Yesus berbaring, di mana jenazahnya diletakkan. Lalu dia bilang, "Mari lihat, dia sudah tidak ada di sini." Nanti kalau kita akan membacakan di ayat yang berikutnya, kita akan mendapati bahwa kemudian Yesus menampakkan diri kepada perempuan itu, dan Maria yang lain itu memeluk kaki Yesus. Dalam ayat-ayat selanjutnya semakin mempertegas bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Dan oleh karena itu perempuan-perempuan ini harus menjadi saksi untuk memberitakannya. Pertama-tama kepada murid-murid, Yesus memberitakan dan menyampaikan pesan supaya mereka menanti. Nah, itu adalah salah satu cara yang mana Tuhan bilang kepada perempuan-perempuan ini untuk memberitakannya. Hanya kepada para murid saja, tetapi untuk kita hari ini untuk memberitakannya kepada dunia. Tugas kita adalah memberitakan kebangkitan Kristus kepada dunia, bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang berkuasa, telah menang atas maut, atas kelemahan, atas penderitaan. Karena itu ia pun dapat dan mampu membebaskan kita dari segala kelemahan, penderitaan, dan segala macam ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Sebab dia Allah sudah menanggung semuanya itu di dalam kehidupannya, dan tidak mustahil itu pun juga akan ia lakukan dalam kehidupan kita ketika kita berharap dan percaya akan kuasanya. Oleh sebab itu, pemirsa channel Klavo Sukacita, jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah takut. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa,
Allah yang telah menang atas maut, Allah yang telah membebaskan kita, dan hanya Dia yang dapat melepaskan kita dari segala macam tekanan, ancaman, penderitaan, asalkan kita datang mencari Dia, datang berseru kepadanya, dan terus datang kepadanya, mengimaninya, mencari Dia, berseru kepadanya. Setelah kita mengalami semua pemeliharaan Tuhan, beritakan, nyatakan dalam kehidupan kita betapa Allah kita itu Allah yang hidup dan Allah yang dahsyat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kuasa kebangkitan-Mu membebaskan, melepaskan, memulihkan, sehingga kami memiliki hidup baru di dalam Kristus. Segala dosa dan kelemahan kami telah Tuhan tanggung. Engkau menderita untuk kami, dan darah-Mu tercurah menghapus dosa-dosa kami. Kami telah mengalami keselamatan yang berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Karena itu biarlah kami terus mewartakan Kristus lewat seluruh keberadaan kehidupan kami, lewat kata dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku kami setiap saat, supaya dengan demikian terus menyaksikan Kristus lewat segenap kehidupan kami. Maka Tuhan dalam kuasa-Mu, Engkau akan menunjukkan kepada kami hal-hal besar yang akan terus kami kerjakan, yang akan terus kami lakukan, yang akan terus menjadi bagian Tuhan untuk terus kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita.